Halo Mitra Grab, apa kabarnya nih? Sehat-sehat kan semuanya? Nah, kita punya sesuatu yang baru nih hari ini. Berhubung masih di bulan Ramadan, masih pada lancar kan puasanya? Pokoknya hari ini ikutin kita terus. Nah, sekarang kita mau syuting program terbaru nih teman-teman. Kita punya podcast namanya Ciwasra, cerita Uwa sama Mitra. Jadi buat teman-teman yang punya cerita inspiratif gitu ya, bisa langsung share aja ke Uwa ceritanya, biar kita juga bisa sharing-sharing nih nanti di podcast ini. Ya, di episode pertama ini kita udah punya bintang tamu spesial gitu. Pokoknya bersama saya Bobi Arianto, ikutin kita terus. Nah, buat bintang tamu yang sekarang nih ya, pokoknya pasti teman-teman udah nggak asing lagi. Pertama ya, teman kita yang satu ini ya, dia adalah bintang tamu yang, wah ini fansnya banyak banget sejauh barat. Dengar katanya, dia pernah saldo kreditnya itu sampai 7 juta nih. Sampai 7 juta buat biar bikin akunnya gacor juga. Dan pastinya, karena terkenal itu, banyak juga yang fans mungkin haters juga kali ya gitu. Nah, penasaran kan siapa? Yuk kita tunggu terus. Sekarang udah bareng bintang tamu yang kita tunggu-tunggu. Siapa dia? Pak Warsito. Gimana Pak? Sehat Pak sekarang Pak? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar nih Pak? Insya Allah lancar. Jadi teman-teman, ini episode pertama kita di bulan puasa juga ya gitu. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini juga bisa bawa berkah buat kita semua ya Pak ya. Amin. Oke Pak Warsito, puasa sekarang jadi tantangan nggak sih Pak? Sebelumnya kalau bagi saya ya, biasa-biasa aja seperti tahun-tahun dulu lah. Nggak ada istilahnya apa perbedaan lah gitu. Karena kan ini udah rutinitas ya tiap tahun sekali ya untuk kita wajib berpuasa gitu. Jadi kita jalani, kita nikmati gitu. Jadi misalnya nggak ada rasa apa-apa gitu. Kita jalani gitu. Oke, siap. Nah Pak, kan kalau biasanya kalau orang-orang gitu ya, mitra driver Grab gitu ya, kenal Pak Warsito tuh pasti gacor gitu. Nah teman-teman, berhubung kita udah divaksin juga, jadi nggak apa-apa ya Pak Warsito, kita lepas masker ya, biar lebih nyaman nih ngobrolnya gitu. Oke. Saya buka juga? Nggak apa-apa, bukan juga Pak, santai. Udah vaksin ketiga udah. Udah vaksin ketiga kan? Udah. Terbaik. Nah, buat teman-teman yang lain juga jangan lupa gitu ya, untuk vaksin ketiga supaya kita lebih kuat, aman dan sehat tentunya gitu ya. Nah, mungkin ya tadi ya gitu ya, sempat ngebahas bahwa driver-driver yang lain tuh pasti kenal Pak Warsito tuh gacor dan yang lainnya. Nah, kalau kita bahas nih Pak Ege, dari sisi Pak Warsitonya sendiri gitu ya, selain jadi mitra Grab tuh ada punya aktivitas lainnya nggak apa sih sekarang? Kalau sementara ini saya aktif satu akun Grab. Jadi istilahnya apa? Dari awal mula lah ya, awal mula. Sebenarnya semua akun itu kan semuanya kan gacor semuanya mah. Kembali lagi ke drivernya gitu. Jadi harus dari awal. Ini harus dari awal. Jadi nggak bisa dari pertama kita santai-santai, nggak bisa. Karena ini kan histori kita juga perlu ya. Histori kita juga perlu. Terus apa istilahnya apa? Konsisten kita dalam menjalankan ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya apa ya, makanya di sini dituntut, bukannya tidak boleh misalnya punya akun berapa, tapi kita kan satu supaya konsisten. Jadi nanti tidak keseling gitu ya. Tapi kalau kita satu, insya Allah gitu. Justru di situ tantangan kita gitu deh. Dan harus dari awal kalau kita mau menjaga akun gitu, dari awal kita menjaga akun. Satu, jangan pernah cancel. Kedua, IDR kita harus cukup. Nggak mungkin IDR 10.000 ingin gacor gitu. Nah Pak, bicara soal IDR,
saya dengar-dengar nih ya, dengar-dengar katanya Pak Warsito pernah IDR sampai 7 juta, Pak. Bener nggak sih? Sampai 8 juta, 7 juta, 8 juta nyampe. 8 juta, Iya, Pak? 8 juta nyampe. Biar apa itu, Pak? Ya, kan gini, saya saya kan sering mendapat food. Food itu kan kita tidak tahu berapa ya. Oke. Tapi kita sudah siap lebih dulu. Gitu. Jadi sebenarnya mah Grab mah sudah mendapatkan, cuman kita delivernya siap nggak? Gitu deh. Jadi ini kan istilahnya namanya kita usaha tentu harus perlu modal kan. Iya, gitu. Jadi jangan nyalahin aplikator gitu. Pilih-pilih nggak ada istilah pilih-pilih. Tapi kan ini kesiapan kita deliver. Siap nggak? Nah, kalau makanya saya berani IDR sampai 8 juta karena apa? Karena kita yakin gitu dengan IDR gede itu kita akan gacor. Karena kan itu kan ada pilihan tunai dan non tunai. Betul. Nah, kita kan tunai kan itu banyak juga. Tidak semua orang punya OVO. Jadi kan pasti ngambilnya tunai. Nah, kita udah siap. Makanya ada yang masih 700, 1 juta pernah saya juga. Gitu deh. Tunai 1 juta gitu deh. Nah, coba nih Pak, saya penasaran pengen ngecek nih sekarang saldo kredit Bapak berapa nih, Pak? Kalau sekarang masih sedikit ya. Kalau Sedikit. Sedikit. Nah, berapa nih sedikit kata Pak Warsito? Masih sedikit sekarang mah. Ya, kalau sekarang masih sedikit nih. Nggak banyak karena apa ya ini? 900.000 guys. Sedikit katanya. Sedikit ya? Soalnya rata-rata saya satu hari itu dapat food itu di atas 1 juta. 1 juta? Di atas 1 juta. Makanya saya top up. Ya makanya sekarang ada enaknya sebagai Grab sekarang ya. Kita ngisi OVO bisa di Indomaret, semua Indomaret itu ada. Terus Grabkios kita punya. Jadi kita nggak perlu susah-susah. Gitu. Misalnya malam-malam jam 12 kita siapin OVO. Gitu. Nanti kita taikan ke ini, ditaikan ke Grabkios ya. Nah, kita masukkan ke IDR. Okay. Aman kan? Gitu. Jadi kita selalu siap. Berarti itu salah satu tips and triknya juga nih teman-teman gitu ya. Semakin besar modal kita, semakin besar juga pendapatan kita. Di situ kan kebanyakan takut untuk fiktif. Kita jangan takut fiktif. Pokoknya kalau kita sesuai SOP, kita jangan takut. Walaupun 1 juta, 2 juta digantian kok Grab. Digantian ke Grab. Gitu. Karena Grab di situ kan ada ini ya. Jadi riwayat chat ada. Jadi makanya di situ kan nanti dibaca. Itu dibaca oleh Grab gitu, sehingga kita untuk mendapatkan penggantian itu akan lebih mudah. Gitu. Pak nih, paling banyak nih Pak ya, kalau kita bicara tadi trip-trip, paling banyak sehari berapa trip sih Pak? Yang pernah Pak Warsito dapetin gitu? Kalau dulu sebelum Covid itu rata-rata 25 sampai 35 trip. 25 sampai 35 sehari. Nah, kalau sekarang Covid 15 sampai 25 dapat lah. 15 sampai 25 trip sehari bisa dapat. Gitu. Jadi kembali lagi ke driver. Kalau saya ingin 25 trip, saya harus berangkat pagi. Gitu. Nggak mungkin berangkat siang, misalnya jam 12 kita berangkat ingin 25 trip, nggak akan mungkin. Oke, berarti salah satu tipsnya lagi tuh startnya dari pagi berarti. Dari pagi. Start dari pagi. Biasanya jam berapa sih, Pak? Gimana? Biasanya jam berapa? Kalau keluar rumah? Ini Covid, pengen saya saya berangkat siang. Karena kita ngambil 12 jam. Oke. Gitu, kita ngambil 12 jam. Tapi kalau insya Allah nanti kalau Covid sudah kembali lagi normal, ya insya Allah saya akan kembali lagi ke 18 jam lah. 18 jam. Soalnya sebelum Covid saya rata-rata kan itu 500 dari laporan bulanan itu 508 sampai 526 jam per bulan. Per bulan. Kan masih bisa dihitungkan kan? Gitu lah. Rata-rata perjalanan itu satu hari itu 150 sampai 200 kilo. 150 sampai 200 kilo per hari. Iya, per hari. Makanya kalau mau saya belum kuat gitu. Karena kalau kecuali disediakan baterai masa mau gitu. Iya. Nah, Pak, tadi kan udah sempat kita bahas lah tentang Pak Warsito nih kalau ngebit seperti apa sih. Nah, Pak, Grab kan sekarang ngeluarin atribut baru nih, Pak. Iya. Udah punya belum nih, Pak? Belum punya ya? Belum punya. Oke, tolong panitia, tolong kasih. Ini spesial ya teman-teman buat Pak Warsito. Jaket yang baru nih kita kasih. Baru. Wah, bagus ya. Dipakai dulu Pak. Sini, saya simpan dulu. Nah, ini buka dulu ya. Ya. Oke. Baru jaketnya nih. Wah, saya simpan dulu ya di sini. Oke. Wah, keren nih. Double. Wah, hangat ya. Hangat Pak. Hangat. Sip.
Oke, nah ini bisa dilihat juga nih Pak ya. Sekarang banyak fitur yang baru nih buat jaket yang baru. Pertama, kita lihat dari segi emblemnya dulu nih, ada bendera Indonesia nih Pak. Iya. Gitu. Jadi supaya menambah kecintaan gitu ya dari teman-teman semua terhadap Indonesia sendiri khususnya. Nah, dan juga sekarang banyak banget fitur dari segi saku-sakunya nih Pak. Kayak sekarang nih buat teman-teman gitu kayak mau nyimpan handphone, nggak usah ribet-ribet saku. Ada, ya. Dan buat teman-teman semua gitu ya, khususnya yang berkomunitas gitu ya. Nah, sekarang kita sudah sediakan nih patch untuk emblemnya. Jadi kalau teman-teman mau bikin emblem, tinggal tempel aja di jaket gitu. Jadi sini bisa ya. ya betul, langsung bisa terlihat lah gitu komunitasnya seperti itu. Itu Pak untuk yang atribut baru. Lagi ngobrol sama istri, tapi nggak inget jam. Udah jam segini aja, bentar lagi buka puasa. Aduh, anak-anak sampai sakit perut, udah kelaparan. Bingung nih, belum masak. GrabFoodin aja. Daripada susah, ada GrabFood. Kita pesan GrabFood aja ya berarti. Oke, Pak Warsito. Saya dengar-dengar tadi Pak Warsito kelahiran tahun 65 nih Mas. 1965. Iya. Di Purwokerto. Asli Purwokerto. Asli Purwokerto. Oke, tahun berapa Pak pindah ke Bandung Pak? Saya di Bandung tahun 85. Tahun 85. 85 di Bandung. Oke. Tahun 85 di Bandung. Itu dalam rangka apa tuh Pak waktu itu ke Bandung? Dulu ke Bandung dalam rangka lagi menunggu ujian masuk perguruan tinggi. Lah, terus gitu itu masalah ini apa? Perjodohan dulu deh. Jadi Pak Warsito pernah bucin juga guys. Jadi pas lagi ke Bandung, tahu-tahu lagi nunggu ujian, tahu-tahu ke balik lagi ke Jawa, pacar sudah nikah. jadi balik lagi ke Bandung, jadi saya nggak niat kuliah gitu, jadi saya mulai ke Bandung. Itu lagi hujan nggak Pak? Jadi hujannya di luar, basahnya di pipi Pak. Gitu. Jadi saya langsung udah saya balik lagi ke Bandung gitu deh. Oh, karena kesel gitu ya. Gejolak kaula muda gitu sudah ya. pacaran dari SMP sampai SMA lulus. Iya. Tahu udah tukar cincin juga itu. Waduh. Tahu di itu kan gitu, langsung ke Bandung, jadi balik lagi ke Bandung. Jadi akhirnya di Bandung ikut kakak di Bandung. Saya bisa merasakan Pak. Di Bandung saya pertama ngajar juga. Oh, ngajar. Ngajar duluan dari Malimin Muhammadiyah. Jadi saya ngajar di Cikampelas. Oke, ngajar apa tuh? SD dulu, masih SD. Kan saya kan di situ ada kan saya Mualimin, jadi ada pelajaran pedagogik, ada pendidikan, ada sosiologi segala macam lah gitu. Terus sampai ngajar di Banten juga, ngajar SMP dulu gitu Udah keliling-keliling lah. Keliling, terus kerja di pabrik pernah juga. Jualan sayuran pernah. Ada usaha juga berarti. Jualan sayuran pernah, sayuran itu 11 tahun. Terus 95 sebagai ini purchasing perusahaan dari Malaysia, terus 98 ekspor. Gitu deh. Lah saya ngontrak dulu di pinggir kali dulu mah 11 tahun. 11 tahun. 60.000 setahun. 60.000 setahun. Waduh. Baru-baru mikirkan punya rumah gitu ya, kontrak aja nggak kebayar. Anak sampai 6 ya. Anak 6 Pak total. Anak 6 lah, sampai alhamdulillah hasil ekspor, kebeli rumah gitu. Alhamdulillah kebeli rumah. Kebeli rumah tahun berapa tuh? Tahun 98 kebeli rumah di Cijira gitu. Waktu itu kalau nggak salah lagi krisis berarti 98. Krisis, orang lain jatuh saya naik karena saya ekspor. Luar biasa. Karena ketemu sama orang Malaysia, kita ini gitu diajak untuk tanya bisa ekspor, bisa gitu. Jadi saya jawabnya bisa gitu. 98 itu 98. Pak. Nah setelah itu masih berkecimpung di sana Pak? 98 selama 6 tahun dolar udah menurun, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Gitu. Nah, karena kan ya itulah gitu. Akhirnya saya kerja di Mayasari Bakti. Mayasari Bakti. Jadi checker lah dulu lah. Gitu. Uangnya banyak, cuman kurang barokah gitu. Karena banyak tantangannya gitu. Terus langsung udah itu oleh istri tidak boleh kerja di sana, langsung saya pulang. Lalu saya jualan susu KPBS. Masih di Bandung. Di Bandung. Susu KPBS. KPBS yang didorong itu Pak? Saya ngedorong dulu. Ngedorong 6 bulan. Jadi pedagang keliling dulu saya. Setelah jadi keliling, akhirnya saya ngesup gitu deh. Setelah ngesup, saya oleh yang punya KPBS saya dipanggil untuk menjadi agen KPBS.
Oke. Gitu. Berapa lama tuh Pak? Saya di KPP saya 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Alhamdulillah sampai anak bisa kuliah gitu. Itu dari susul lah gitu ya. Nah sekarang saya 4 tahun di KPPS. Saya bisa nyokolahin anak yang bungsu ini mau kuliah gitu deh. Dan insya Allah lah dari Grab cukup lah untuk membiayai lah. Gitu. Insya Allah ya Pak ya. Amin Gitu. Ya. Nah, tadi sedikit perjalanan tentang Pak Warsito gitu ya. Ya. Teman-teman. Nah, kalau bergabung menjadi mitra Grab sendiri tahun berapa tuh Pak? Saya tanggal 15 bulan Maret 2018. Sekarang alhamdulillah saya sudah kurang lebih 21.000 trip lah. 21.000 trip 21.000 trip. dari 2018. Ya, berarti 4 tahun lah ya. 4 tahun berarti bulan kemarin, bulan Maret ya. Itu kalau dikaliin seharinya berapa ya? Ya rata-rata 20 trip lah ya. Rata-rata 20 trip lah ya. Wah, luar biasa. Nah, Pak, tadi bicara nge-trip ya. Ya. Kira-kira ada nggak sih lagu yang mewakilkan perasaan Bapak atau pengalaman Bapak nih selama nge-trip? Ada nggak? Kan kadang-kadang kan saya suka bawa istri. Gitu deh. Kalau pulang kan kadang-kadang saya tujuan saya kan. Iya. Gitu. Kadang-kadang kan terakhir dapet jauh ke Lembang jam tengah 11 malam gitu deh. Atau ke mana dari Tanjung Sari jam tengah 1 gitu deh. Kan saya bawa istri. Saya nyetel itu lagu-lagu sambil tujuan saya gitu. Kadang ada yang masuk juga orderan. Oke. Coba nih panitia puterin lagunya yang ini bukan nih. Kita coba cek ya. Ini ya. Yang ini Pak lagunya. ini kesukaan saya karena Ketika lagi hujan nih kan. ketika dulu kalau pulang sekolah gitu ya, kan hujan gitu deh. Jadi kenang-kenang masa lalu saya ingat lagi ya. Boleh udah punya cucu, punya anak ya gitu. Tapi kadang ingat ya. Oh, ingat lagi pacaran dulu Pak. Terbaik ya benar. Gitu deh. Selama saya di Grab, alhamdulillah penghasilan mencukupi lah. Gitu. Sebelum COVID itu rata-rata pendapatan saya kan boleh ya sebutin ya. Ya. Gitu. 11 sampai 12 juta dapat. 1 bulan. 11 sampai 12 juta Iya. per bulan. Iya. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Itu kan sama ada ini kan ada insentif segala macam lah ya. Gitu deh. Alhamdulillah bisa dapat. Kalau sekarang ya alhamdulillah masih bisa di atas UMR lah gitu. Di atas UMR gitu. Oke. Jadi pada dasarnya mah semua akun itu bagus. Gitu. Kembali lagi ke delivernya. Gitu. Ada banyak yang juga yang di atas saya juga masih banyak. Gitu. Masih banyak dari saya karena dia ini ya kalau misalnya kurang percaya bolehlah lihat WA saya itu sampai ribuan. Itu dari dari Facebook itu inbox ke saya minta tip-tipnya segala macam. Gitu. Ya saya kasih alhamdulillah. Jadi mereka semangat. Nah Pak, saya pernah dengar cerita kalau Pak Warsito itu dulu pulangnya 2 hari sekali Pak. Nah sebelum COVID ya saya 2 hari sekali. Nah itu ngapain? Karena saya senang gitu. Senangnya apa? Senang. Itu on beat? On beat. Kan kalau tidur kadang-kadang di stasiun saya ya. Di stasiun. Mulai tanyain sama sahabat 24 ini stasiun. Saya tidur di emperan gitu, menikmati gitu. Karena ketika saya disusu dulu itu tuh 17 tahun itu nggak pernah pergi kemana-mana. Nah makanya ketika saya menjadi driver Grab itu saya jadi seperti istilahnya kalau orang Sunda kuda keluar dari gedungan lah gitu deh. Jadi senang, jadi menikmati. Jadi gitu, dengan Pak Warsito jadi mitra Grab ini senangnya karena bisa jalan-jalan. Bisa jalan-jalan, dibayar gitu deh. Dibayar pula. Ongkos sudah pasti, tidak perlu tawar-menawar gitu deh. Nah, itu enaknya di situ. Misalnya nggak perlu modal lah ya. Gitu. Kalau motor setiap orang punya lah. Nah, ya Pak, kan? ini bicara saya ya, Pak ya. Saya motoran nih, Pak. 8 jam aja udah masuk angin nih, Pak. Pak Warsito pulangnya 2 hari sekali malah gitu ya. Tips and triknya apa sih, Pak? Kan di sini satu ya mungkin doa dari istri juga ya. Itu yang paling mujarab sih, Pak. Ya kebanyakan gini. Kalau saya mah doa istri yang paling mujarab. Saya mah cuma sebagai syariat ya, sebagai menjalankan gitu. Karena apa? Kita kembali lagi lah. Kita tetap rezeki dari Allah ya. Kalau ya Grab itu kan aplikator sebagai syariat gitu. Tapi syariat ini juga kita harus tahu sistem ya. HP juga harus bagus ya gitu. Terus kita harus tahu SOP-nya segala macamnya gitu. Nah di sininya kan
doa-doa istri lah yang paling mujarabah. Kalau kita kan di jalan banyak lihat yang tidak haknya. Makanya di sini kita ke istri harus baik-baik. Harus apa istilahnya harus inilah sayang sama istri. Karena dengan istri doa istri lah kita bisa ini. Berarti gitu. Karena kita di jalan ya, kita istilahnya lengah sedikit aja bisa ini. Modalnya tuh sayang sama istri berarti. Modalnya sayang sama istri. Nah Pak, kalau buat fisik nih Pak, maksudnya ya kita tahu lah Pak Warsito nggak muda lagi nih Pak. Iya. Supaya bisa tetap strong nih Pak, gimana? Ada jamuan khusus nggak ini? Saya menikmati pekerjaan itu, menikmati kerjaan. Jadi menikmati kerjaan gini, kita on berarti harus tanggung jawab. Ya. Kita on berarti kita harus tanggung jawab. Jadi tidak ada istilah aduh nggak ada. Gitu. Dan kalau kita masuk orderan, kalau saya ya tidak pernah melihat tujuan, tidak melihat ongkos. Yang saya lihat itu penjemputan. Penjemputan. Kenapa tuh Pak? Karena Grab kan di situ ada ke konsumen. Kalau misalnya telat 5 menit itu Grab mau mengganti diskon untuk konsumen. Yeah. Tapi nanti driver yang kena, driver lelet. Saya tidak mau dianggap driver lelet oleh Grab. Karena saya udah niat untuk menjadi driver yang baik. Betul. Gitu. Ya karena sini kan Grab itu sudah mengasih ke kita gitu, mengasih kita kerjaan lah gitu deh. Makanya kita harus jaga gitu. Kita dari performan, dari ini kan semuanya ada ada SOP dalam bahasa. Terus dalam ini, terutama ini dalam bahasa ini, kalau di Grab tidak boleh bicara politik, tidak boleh, ya kan? Karena kan Grab tidak mau dicampur dengan yang lain, karena ini kan jasa, betul. Nah, harus profesional, harus profesional. Jadi tidak, apalagi sampai minta tambah ongkos, minta tip, tidak boleh. Jadi gitu. Kita nih, karena kita sesuai ini, gitu deh. Kalau misalnya di situ ada tip, alhamdulillah, berarti itu rezeki kita. Betul. Soalnya kalau kita nanti kita mengharapkan tip, nanti kita jadi sudon ke konsumen. Jadi anggaplah itu rezeki tambahan gitu ya Pak. Rezeki tambahan. Terus kedua, yang paling ini kita ingat, jangan sekali-kali orderan masuk di cancel di offline, itu bahaya. Oh banyak itu. Karena itu ada riwayatnya nanti. Jangan bilang kan Grab tidak tahu, jangan. Karena di situ ada konsumen, ada GPS. Gitu. Makanya sekarang kalau ada akun-akun gagu itu jangan nyalain aplikator, introspeksi. Gitu. Jadi kalau dulu ketika lagi rame mungkin dia sering pilih-pilih nyari poin segala macam, ya sekarang rasain. Kalau saya tidak, alhamdulillah. Kemanapun saya ambil. Yang masuk ke akun saya berarti rezeki saya. Makanya alhamdulillah. Walaupun hujan 25 trip tanpa cancel saya alami. Karena apa? Walaupun ngeblas itu cuma pertama aja. Cuman pertama aja. Kesananya mah insya Allah lah. Oke. Itu yang sesuai dengan pengalaman Pak Warsito. Iya, pengalaman saya. Makanya saya ketika nge-share di Facebook itu bukan fiktif, bukan apa. Kan kebanyakan nanya katanya Warsito ini dari kantor, nggak ada. Boleh lihat lah akun saya lah gitu. Gitu. Jadi di situ Oke. kita kembali lagi ke drivernya gitu. Niat. Jadi tipsnya pertama menikmati pekerjaan gitu ya. Pekerjaan. Niat gitu ya. Dan juga betul-betul memaksimalkan semua peluang gitu. Peluang ya. Gitu. Oke, terbaik. Nah, ini tadi kita berbicara soal Bapak sebagai seorang driver Grab nih Pak. Iya. Nah, sebenarnya kalau Pak Warsito kegiatan lain selain nge-Grab saat ini gitu ya di rumah ngapain sih Pak? Pak Warsito kalau lagi di rumah ngapain gitu? Kalau hari Minggu saya olahraga. Olahraga nih Pak? Olahraga. Ada sepeda, ada lari. Karena di rumah kadang-kadang kalau hari Minggu suka ada cucu. Ada anak dari Jakarta, ada yang dari Bandung ngumpul, kita jalan-jalan. Tetap gitu. produktif ya. Gitu. Nah kalau seperti waktu misalnya ini kan bisa sama istri jalan-jalan juga gitu. Sambil nyalain akun. Pernah dibawa istrinya? Sebenarnya kan, tapi Big matiin ya. Iya. Big matiin. Iya, nanti bertiga Pak. Big matiin. Itu bisa juga gitu. Karena untuk ngasah akun juga kan history ya. History itu penting pisan.
Oke. Histori itu penting pisan. Makanya di sini misalnya histori itu penting pisan karena kalau kita historinya banyak itu mudah untuk mendapatkan orderan. Oke, histori ya berarti. Histori itu perlu pisan. Oke. Nah, tadi bicara kegiatan di rumah, olahraga berarti ya, ngasuh cucu. Cucu berapa sekarang, Pak? Cucu baru 3. Baru 3. Dari anak yang udah nikah 3. Oh, 3 udah nikah, ya. 3 lagi belum. Gitu. Yang bungsu sekarang kuliah lah gitu. Misal mau kuliah dari sekarang. Tahun sekarang kuliah. Iya, kemarin alhamdulillah di SMA itu ranking 1 lah. Terus jadi ketua OSIS cewek ya, gitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan diterima di negeri. Gitu. Amin. Gitu. Amin. Nah, dari 6 anak Pak Warsito tadi, berarti 6-6-nya sekarang sudah kuliah gitu ya. Yang ke-6 tinggal proses mau kuliah gitu, Pak. Yang 1 kan udah lulus ya, tahun 2012 ya. Tahun 2012 udah lulus, ya alhamdulillah sekarang udah ya sebetulnya sudah mapan lah gitu mapan ya. Gitu. Yang kedua udah nikah, terus yang keempat ya, yang ketiga mau belum nikah. Gitu. Ya alhamdulillah sudah. Jadi yang sekarang di rumah bertiga sama ya. Gitu. Nah, berarti yang terakhir ini betul-betul bisa dikuliahkan dari hasil nge-grab ini, Pak? Iya, dari nge-grab. Jadi udah saya hitung gitu, insya Allah lah gitu deh. Untuk dari penghasilan nge-grab bisa untuk mengkuliahkan anak lah gitu ya. Gitu. Oke. Apa sih Pak sebetulnya harapan terbesar Bapak gitu? Pengen Bapak bisa mengkuliahkan gitu atau untuk keluarga? Ya istilahnya kan semuanya yang lainnya kan kuliah ya. Gitu. Jadi ini anak yang bungsu ya insya Allah gitu karena sudah saya perhitungkan ya di Grab mampu lah untuk menguliahkan anak masih mampu lah. Karena sudah saya lihat, mudah-mudahan sih nanti COVID cepat berlalu, nanti pendapatan saya lebih meningkat lagi gitu. Karena ini kan kembali lagi ke kita, ya kembali lagi ke driver. Kalau saya ingin tambah penghasilan, berarti kita harus meningkatkan meningkatkan kegiatan ngebit lah gitu, meningkatkan ngebitnya gitu. Pak, ya kan tadi kalau sempat dibilang Pak Warsito ya di luar nih bisa sampai 12 jam, 18 jam. 18 jam. Sempat ada penolakan nggak sih Pak dari keluarga? Maksudnya kayak Pak Warsito kan sekarang udah senior lah gitu ya, ibaratnya gitu ya. Ada nggak sih kayak dari keluarga tuh, udahlah Pak jangan narik lagi gitu misalnya? Enggak, soalnya kan ini kan keinginan dari saya sendiri ya. Keinginan dari saudara sendiri kan tadi saya habis dari usaha kan. Dari usaha dikasih ini nge-grab dan cocok sama saya gitu. Jadi istilahnya tidak ada istilah ini gitu. Justru mah dengan nge-grab kita jadi lebih sehat. Jadi lebih sehat, Pak. Jadi lebih sehat gitu. Karena kita sering lihat pemandangannya kalau misalnya lagi dapat jauh-jauh. Karena saya nggak pernah nggak pernah nolak lah ya. Saya pernah narik kan sampai ke Garut, Cianjur, Sumedang, Subang. Gitu. Keluar kota. Online. Saya tidak berani offline. Karena kalau itu bahaya. Betul. Bahaya bagi saya, bahaya bagi konsumen. Betul. Jadi di sini tetap makanya saya menghimbau ke driver-driver jangan sekali-kali offline. Kecuali offline itu belum masuk. Nah itu belum masuk ya, tapi kan ya dilihatlah ibu-ibu atau jangan. Soalnya sekarang banyak banyak yang ketipu dengan offline itu. Iya. Oke. Gitu. Oke, Pak. Tadi balik lagi ke keluarga lah gitu karena kita semua juga beraktivitas untuk yang di rumah nih ya Pak, untuk keluarga. Sebetulnya kalau tanggapan dari keluarga sendiri nih Pak, gitu. Sekarang Bapak jadi driver Grab gitu, dan bisa dikatakan berprestasi gitu ya. Gimana sih kan Pak sebetulnya? Sebenarnya kalau bagi saya mah biasa-biasa aja karena ini suatu kerjaan rutin saya gitu ya. Jadi dari keluarga juga misalnya membantu sekali, seperti misalnya saya pulang motor kotor, istri yang nyuci. Terbaik gitu. Istri. Itu juga sambil nyuci sambil ngedoain kan gitu deh. Gitu. Jadi ini kerja semua ya gitu ya, kerja semua. Jadi istilahnya baju ya kan dicuci, disetrika gitu ya. Menurut saya
baju sampai 4 lah ya untuk Grab lah ya, supaya kan di sini atribut kan gitu ya. atribut sampai 4 karena apa, di sini kan kita berhubungan terus sama ini konsumen kan. Iya. Gitu, jadi jangan lecek lah gitu kan gitu. Kesopanan kita juga harus dijaga, Iya. bahasa kita juga harus dijaga gitu, karena kan di sini kan Grab menjunjung tinggi lah gitu ya kesopanan gitu, karena ini jasa. Betul. Gitu. Jadi kalau apa istilahnya apa konsumen sampai hilang, Grab kan suatu kerugian. Makanya di sini jangan sampai kaget kalau di sini ada suspend segala macam, karena pasti ada pelaporan yang negatif dari konsumen. Gitu deh. Nah di sini kalau Grab masih bisa nyari driver, tapi kalau konsumen adalah suatu aset. Jadi kita harus hati-hati dalam bicara, dalam bahasa gitu deh. Mengapa untuk bintang 5 segala macam gitu deh. Alhamdulillah makanya saya tidak pernah minta bintang 5 ke konsumen. Tapi lihat pelayanan. Oke. Gitu. Pak, nih, ini mungkin saya ingin mewakilkan dari pertanyaan teman-teman di media sosial gitu. Iya. Banyak yang bilang tuh kalau Pak Warsito katanya cepunya Grab, Pak. Gimana? Katanya Pak Warsito ini cepunya Grab. Mata-matanya Grab. Bener nggak sih, Pak? Nggak ada di sini, nggak ada istilah cepu, nggak ada apa. Ini mah tetap kembali ke akun, karena ini kan sistem. Saya juga pernah disuspend sampai saya marah-marah di kantor. Karena orang kantor nggak bisa apa-apa, karena ini sistem. Gitu, saya disuspend 3 kali loh. Oh. Saya sudah suspend 3 kali. Tapi saya tidak sakit hati, karena itu tetap kesalahan saya. Karena dulu apa? Kebanyakan tembakan, hati-hati ya, jangan sering tembakan ya, gitu deh. Di sini saya dulu ketika ada kompetisi kan tembakan lah, sekarang jangan sampai terjadi lagi. Makanya ini untuk pelajaran bagi saya. Gitu, saya sudah 3 kali suspend, yang sehari, sama yang 1 minggu, sama yang 3 hari saya pernah. Gitu, itu kesalahan dari saya. Karena apa? Ketika itu sudah sampai, terus kena air hujan. Jadi keselesaian di situ. Dianggapnya saya yang salah. Padahal itu kan dari sampai itu, sampai sama selesai itu kena air hujan. Ya, tapi kan sistem nggak tahu. Nah, makanya di sini kehati-hatian kita. Jadi tidak semau gue tidak bisa, karena ini sistem. Jadi anggapan Pak Warsito cepunya Grab nih nggak bener. Jauh. Saya juga sama orang kantor juga nanya juga nggak ini. Pernah saya minta bantuan karena suspend ini nggak bisa, tetap sama lah. Tetap gitu sama ya. Seminggu saya suspend. Nah, teman-teman mudah-mudahan menjawab gitu. Ya isu-isu kalau Pak Warsito ini cepunya Grab tadi gitu ya. Kalau saya gacor itu karena akun saya sudah saya latih dari awal. Oke. Dari awal sampai saya tanyain lah sama orang itu stasiun atau yang jualan stasiun itu, saya sampai tidur di emperan untuk ini mengasah akun sampai 18 jam satu hari gitu deh, sampai malam jam 2 malam saya narik gitu ya, kan stasiun kan jam 2:30 ada yang turun kan, saya menarik dari dari stasiun ke Pasteur, di Pasteur narik lagi ke alun-alun Cimahi, ban bocor, saya ngedorong sampai 5 kilo karena ban bocor. Motor yang dulu ya, motor yang Titan dulu pertama. Gitu. Tapi saya nikmati aja gitu. Tidak perlu mengeluh, tidak perlu apa, karena resiko kita di jalan. Ya. Oke. Gitu. Nah, Pak, berhubungan sekarang lagi bulan puasa nih, Pak. Iya. Kayak Bapak kalau sahur puasa di rumah, tapi Pak sekarang udah kalau masih di jalan? Buka masih di jalan. Bukan, tetap di jalan karena kita melayani. Oke. Ya, jadi pas buka puasa juga Pak Warsito tetap jalan aja berarti. Tetap jalan saya. Saya istilahnya nggak ada istilah libur lah. Ya karena apa? Justru kalau saya sering istirahat, malah justru kita badan jadi kurang jadi kurang fit malah. Oh, jadi harus diasah terus ya? Harus diasah terus gitu. Pak, selama bulan puasa ini ada pengalaman menariknya sih, Pak? Kayak misalnya lagi bawa orderan, lagi bawa penumpang, tiba-tiba buka puasa di jalan atau apa misalnya? Oh gitu. Sahur. Ya, udah bangun ya, Pak. Udah jam segini. Aduh, telat sahur ini mah. Aduh, gimana ya? Aduh, semoga ada yang datang. Terima kasih. The GrabFood. Terima kasih GrabFood. Alhamdulillah, jadi bisa sahur. Aduh. Tuh, di jalan misalnya gini pas lagi, tapi yang seringnya gini, pas sekarang kan macet kalau pas mau puasa tuh, pas mau buka macet gitu deh. Saya pas kemarin dapat dari Manglit ke
arah ini PTM. Itu kan udah buka di jalan, kata konsumen nanti aja Pak, nanti saya udah lagi tunggu. Saya tanpa saya ngikutin aja gitu deh. Tapi nggak apa-apa gitu. Jadi bukanya ditunda gitu ya? Ditunda, tapi nggak lama, paling cuma 5 menit mah nggak lama. Tapi saya udah bekal air. Oh selalu sedia ya? Tapi juga kadang-kadang dapet di jalan ya. Alhamdullah. Tapi kita jangan mengharapkan ya, jangan mengharapkan. Yang penting mah kita nikmati aja, kita jalanin aja. Oke, siap. Nah Pak, kan berarti ya selama Ramadan ini nanti Lebaran segala macam. Ya. Mudik nggak sih Pak biasanya? Atau tetap aktivitas seperti biasa? Saya mudik paling ke Garut, ke mertua ya. Oh istri orang Garut? Istri orang Garut. Oh. Nah, paling ke mertua. Itu aja. Istilahnya apa? Saya bagi waktu paling malam. Saya kan tetap saya ngebit. Oh jadi malamnya baru ke mertua gitu ya? Iya kalau habis sholat, kalau habis sholat kan kita ngumpul dulu nih ya, sama betul. Ini paling hari kedua nanti. Oh hari kedua. Ngumpul dulu sama keluarga lah, gitu sama anak-anak sama cucu, gitu itu. Malam mungkin saya ngebit lah untuk ini karena ini. Tapi itu mah istilahnya jangan dikatain saya karena ini enggak, tetap ini istilahnya jangan sampai gitu ya istilahnya nanti pelayanan Grab terganggu gitu kan. Di sini kan juga banyak banyak yang membutuhkan pelayanan dari kita gitu jadi tetap saya jalan walaupun 5 jam lah gitu ya gitu. Tetap saya jalan gitu. Satu di sini supaya konsisten, jadi akun tetap kita bagus gitu. Siapa? Nah kalau sekarang nih ya kita bicara kondisi sekarang nih Pak, kayak minyak susah, BBM naik, kedampak nggak sih Pak Warsito sebenarnya? Atau menurut Pak Warsito gimana nih, ada opini nggak nih? Paling gini, karena bensin naik gitu ya. Kalau saya ya, kalau kemarin kan saya pakai sel, pakai sel ya, sel turbo gitu ya, gitu. Karena kalau kita pakai, kan kebanyakan nanya ke saya, itu Pak Warsito pakai motor apa gitu deh. Dipakai tiap hari nggak pernah. Iya itu motor kalau gitu ya. Bisa ngomong kayaknya protes Pak motor. Gitu. Ini dari ini ya. Makanya saya makanya yang itu karena supaya bersih terus. Gitu. Salah. Makanya mereka juga nanyain ke saya, Pak Warsito pakai motor apa gitu. Nggak pernah trouble di jalan, nggak pernah apa gitu ya. Gitu deh. Tapi dengan kondisi yang tadi BBM naik gitu ya Pak, kedampak nggak sih Pak Warsito dari segi penghasilan? Ya enggak gini, sebenarnya kalau dari dulu ya, saya nggak pernah mikir bensin karena bensin itu kemudian dari tip itu lebih. Dari tip sama makan itu dari tip juga lebih. Jadi penghasilan dari Grab itu bersih dibawa ke rumah. Jadi kalau saya simpulin sebetulnya dengan sekarang harga BBM ada kenaikan gitu ya. Iya. Tapi maksudnya secara pendapatan tidak berpengaruh berarti? Tidak berpengaruh. Karena kan gini, saya sehari-hari kadang-kadang ya pernah sampai dapat 200.000 tip tip ya. Iya. Gitu deh. Tapi rata-rata tiap hari tetap dapat saya. Ya itu dengan adanya IDR gede itu. Dengan tunai itu. Gitu. Kan kita sekarang minta uang parkir kita nggak salah. Iya, sudah ada kan sekarang. Iya, sudah ada, sudah ada kan. Ya. Kalau misalnya kita yang tidak masuk ke mall kan ada parkir. Nah, kita kan minta uang parkir gitu. Berarti kadang ngasih lebih gitu. Dia merasa terbantu dengan dibelanjakan dulu. Karena dia nggak punya OVO. Dia bukan bayarnya cash. Nah, kita kan punya IDR itu. Nah, maka di sini perlunya kita IDR itu. Tapi kita jangan diharapkan loh ya. Tapi untuk mendapatkan tip itu lebih mudah. Nah kayak gitu teman-teman dari seputar kisah-kisah gitu ya dari Pak Warsito ceritanya. Tadi mungkin kalau saya simpulkan sedikit, apa sih tips and trik gacor dari Pak Warsito? Berarti yang pertama adalah menikmati ya Pak ya? Menikmati pekerjaannya sendiri gitu. Jadi kayak kita dengan sekarang pekerjaan kita sebagai driver Grab gitu ya, baik Grab car, Grab bike gitu. Kuncinya adalah harus menikmati gitu. Supaya kita di jalan pun enjoy aja ya Pak ya. Nggak macet sedikit, wah emosian bawanya segala macam gitu. Dan yang kedua pastinya modal gitu. Karena dengan modal ini kita bisa mendapatkan peluang orderan yang lebih besar juga ya Pak. Dan mendapatkan gitu. tip dan untuk bisa mendapatkan tips dan juga bonus-bonus tambahan lainnya. Yang ketiga adalah konsisten dalam
menjalankan orderan gitu ya, akunnya gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita biasa tiap hari on beat gitu ya, misalnya dari pagi ya kita setiap hari dari pagi gitu ya. Iya. Seperti itu. Oke, nah itu tips and trick dari Pak Warsito. Nah Pak, kalau saya mau nanya mungkin ya, terakhir nih buat teman-teman fanbase-nya Bapak nih gitu ya. Apa sih Pak pesan yang pengen Bapak sampaikan buat teman-teman di luar sana gitu ya, untuk teman-teman driver lainnya? Ya satu lah, harus konsisten dalam menjalankan sebagai driver gitu. Terus keduanya IDR lah, tetap IDR. Jadi kita jangan menyampingkan IDR. Saldo kreditnya ya. Kecil bisa gacor, iya, tapi spekulasinya terlalu besar untuk mendapatkan orderan. Tapi dengan IDR gede itu, besar itu, kita istilahnya di jalan itu lebih enak lah. Okay. Soalnya kalau IDR besar itu 3 kilo, 4 kilo bisa masuk. Karena kan tidak semua orang punya IDR. Jadi kita lebih dulu untuk isi IDR dulu. Okay. Jadi jangan misalnya iya dikasih, tapi kan di sini kan orderan itu ada tingkatan ya. Ada tingkatan, ada driver terbaik dulu, driver nomor 1, nomor 2, nomor 3 kan. Jadi kalau misalnya ada driver yang terbaik dulu, segala macam yang nggak pernah cancel, pasti masuknya ke situ dulu. Gitu. Apalagi kalau nggak ada IDR-an, sering cancel, itu salah. Sering cancel. Gitu. Jadi nanti jangan sampai ada bahasa aplikator pilih-pilih, ya. Ada aplikator pilih-pilih, terus misalnya jadi seudon lah sama aplikator, itu jangan. Kembali lagi ke kita, introspeksi kepada kita, karena ini sistem. Kita harus istilahnya harus sesuai sama SOP tetap di situnya. Oke. Nah Pak, mungkin ini bonus nih Pak ya. Kan kalau saya beberapa kali ngeliat postingan Bapak dan komen-komen dari teman-teman yang lain gitu ya Pak. Ada perasaan dari Bapak tuh kayak sakit hati nggak sih Pak, atau misalnya was-was atau seperti apa Pak? Enggak, saya mah enggak gitu, karena dibandingkan sama yang inbox, sama yang ngebully ke saya, masih banyak yang inbox. Oh, yang inbox tuh yang positif berarti? Yang positif. Dia juga ingin gacor. Masa Pak Warsito yang udah tua masih bisa, saya masih kalah. Banyak yang jadi juara-juara itu yang inbox ke saya. Yang di Tasik, yang di Cirebon, Majalengka, Kuningan. Okay. Ingin tahu kiat-kiatnya. Kalau benar-benar yang ingin jadi driver. Kalau cuma sampingan ya mungkin saya nggak bisa bicara. Tapi kalau dia yang benar-benar ingin untuk menjadi driver yang baik, pasti dia inbox ke saya. Berarti teman-teman ya, kalau mau akunnya gacor, bukan minta ke Grab, tapi ke inbox ke Pak Warsito ya. Gitu ya. Oke Pak, nih pertanyaan terakhir. Harapan Bapak gitu ya, pribadi, untuk Grab dan teman-teman mitra lainnya apa sih Pak harapannya? Harapan saya Grab mudah-mudahan ini ya COVID sudah cepat berlalu sehingga Grab semakin maju lagi lah ya gitu. Karena kan sekarang juga saya puntennya bukannya saya munafik ya, tidak mengharapkan insentif segala macam, sama lah semua perusahaan itu lagi mengalami ini gitu ya, tapi kita dukung gitu. Kita istilahnya sebagai driver kita harus mengikuti aturan-aturan yang dari aplikator, sehingga nanti kita enak untuk menjalankannya lah gitu. Dan mudah-mudahan kita tetap semangat bersama Grab ya, karena kita di Jawa Barat tetap bersatu, tetap solid semangat, kompak gitu, kompak lah gitu deh. Karena di sini masih banyak gitu deh konsumen yang masih mengharapkan Grab untuk bisa maju lagi. Karena di sini orang sudah sama percaya, bukan masalah ongkos di Grab mah. Karena saya sering merasakan kalau orang tua untuk menjemput anak sekolah pasti Grab yang dipilih. Karena sudah percaya sama Grab. Makanya punten weh kalau misalnya ada driver-driver yang nakal ya wayahna weh. Di sini tetap Grab konsisten dan Grab tetap profesional. Karena ini jasa. Jadi nanti kalau ada konsumen mau komplain itu tidak akan ke driver, tetap ke Grab. Grab perusahaan besar. Itu nuntut itu bukan puluhan juta, bisa miliaran segala macam. Mana Grab itu berhati-hati sekali. Makanya asuransi di sini tetap Grab nomor 1.
gitu. Jadi saya tetap semangat bersama Grab. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Tepuk tangan dulu dong semuanya teman-teman. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan dari saya pribadi dan kita pun Pak Warsito sehat-sehat selalu ya Pak ya. Amin, amin, amin. Apa yang Pak Warsito lakukan, berbagi tips and tricks dengan teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan jadi keberkahan juga buat Pak Warsito, Amin, amin. buat keluarga, istri dan anaknya seperti itu. Penasaran kan siapa nih tamu kita berikutnya gitu ya di episode selanjutnya. Pokoknya pantengin terus informasinya gitu ya. Ditunggu terus informasinya. Sampai jumpa. Terima kasih yang untuk teman-teman yang sudah menonton channel ini. Sampai jumpa di Ciwastra, cerita Uwa sama Mitra.